Saya mau cerita soal kawan saya Paul Dobson ini yang meninggal di Gili Meno tahun 2013, 13 Oktober. Hubungan saya sama dia itu baik. Walaupun saya tahu dia punya teman kencan, tapi hubungan kami itu waktu itu memutuskan untuk saling menjaga di hari tua. Jadi saya akan membiarkan dia dengan kegiatannya dia. Dia pun membebaskan saya. Jadi hanya hubungan saling menjaga bersama-sama sampai tua. Perjanjiannya sebelum dia meninggal itu seperti itu. Kemudian dia bercerita sebelum beberapa hari, 2 hari sebelum kematiannya. Itu dia cerita bahwa dia mengajukan pengunduran diri dan ingin menetap di Bali. Dia waktu itu di Gili Meno, di Lombok, di suatu pulau di Gili Meno. Dia meninggal di situ. Pada saat itu dia mengajukan pengunduran diri, ya. Jadi ibarat kata, saya nggak tahu pekerjaannya dia apa, tapi dia bekerja di suatu resort. Dan pada saat dia mengundurkan diri itu, dia pergi ke Bali. Dia bilang saya, kemudian tapi dia nggak mau ketemu saya karena saya ada di Bali. Saya membiarkan dia pulang, ya udah nanti hari Minggu saya ke sana gitu loh. Saya hari Minggu. Kemudian kami setiap hari biasa, waktu itu belum ada WhatsApp. Waktu itu 2013 itu masih apa waktu itu kami caranya? Saya lupa waktu itu pakai apa ya? Apa ya? Model-model kayak Skype gitu kali ya. Saya lupa waktu itu model-model kayak Skype atau Messenger sesuatu. Saya lupa. Google apa ya? Google Meet, saya lupa. Pokoknya berkaitan dengan terkoneksi dengan internet, email gitu ya. Jadi kita WhatsApp-nya WhatsApp-nya model kayak begitu dulu, masih zaman jadul. Nah kemudian tiba-tiba di tengah, ya waktu itu maghrib, di tengah pembicaraan, dia bilang saya mau tutup tempat dulu gitu. Dia kemudian meninggalkan laptopnya dalam kondisi nyala dan tidak pernah kembali lagi sampai pagi-pagi. Polisi telepon saya bilang karena nomor saya ada di handphonenya dia di urutan pertama yang dia telepon. Jadi dia menelpon ke saya memberitahukan bahwa Bu, Anda apanya Pak Paul meninggal gitu. Kemudian saya pergi ke sana, saya cek jenazahnya, banyak sekali keanehan, tapi terbukti tidak dibunuh, tapi saya tahu dibunuh. Ya sudah, yang lalu biar berlalu. Tapi ini saya buat video untuk peringatan kepada para ekspat lainnya, ekspatriat lain yang berencana untuk pensiun di Bali. Kalau sendirian hati-hati, dan kalau bersama orang yang Anda kenal, harus ada notaris atau keluarga di daerah, di tempat dia tinggal yang tahu kondisinya. Jangan kayak Paul ini gitu. Saya sampai keluarga di England, si Paul ini orang British, dia orang England, keluarganya kesulitan untuk mengembalikan jenazahnya, kemudian dikremasi, baru dalam bentuk abu dibawa pulang ke England. Tidak dikremasikan, ditaruh tempat di suatu gereja, diperabukan di England. Peringatan buat ekspat yang lain untuk jangan salah memilih kawan hidup. Ya, mantan suami saya juga gitu. Istri pertamanya ngehakin semua. Istri pertama, saya nggak minta apa-apa, tapi fair dong. Kenapa? Karena dari saya istri keduanya suami saya yang orang British juga, mantan sekarang, sudah mantan. Tapi saya tidak mau apa-apa dari dia karena saya tulus mencintai. Cinta ya cinta, tidak ada mobil berapa, rumah berapa, enggak, saya jual semua. Saya kembalikan saya lepas semua. Tapi tidak dengan istri-istri yang lain. Tapi tidak dengan bule-bule yang lain yang terjebak dalam istri yang matre gitu ya. Buat saya matre, kenapa? Karena fair. Kalau memang fair ya harus fair.
kehadiran orang kedua selalu membuat istri, ya istri manapun juga akan merasa, saya pernah berada di tempat situ, saya membangun hidup bersama-sama, kemudian engkau datangkan perempuan lain. Itu kesalahan, itu kesalahan, itu kesalahan. Kesalahan ya kesalahan, tapi jangan dihukum dengan, ya udah kalau mengambil yang ambil semua, tapi jangan dibunuh gitu loh. Sampai entek resik gitu loh, tak bernyawa. Itu kan gimana ya buat saya? Saya merasa kayak kok kita orang Indonesia ini jadinya memanfaatkan gitu loh. Jadi kayak kita, lu mau apa dengan bule? Lu mau apa dengan hidupmu bersama orang pensiunan gitu loh. Ya, udah tahu kalau di Indonesia itu yang mana perek, yang mana istri bener, perempuan bener, beda tipis. Fakta. Yang mana perek, yang mana lonte, yang mana istri yang perempuan yang soleha, yang memang itu beda tipis. Harus diukur dari hati. Istri pertama mantan suami saya itu cerita soal Paul ya, yang saya memperingati kematiannya karena buat saya dialah perubah pertama kehidupan saya, di mana saya lost dari suami pertama, kemudian bertemu dengan orang ini. Memang dia tua, kami beda 20 tahun lebih. 20 tahunan. Nah, itu hanya untuk menjaga, saling menjaga. Tidak ada hubungan materi, tidak ada, sama sekali tidak ada. Tidak ada janji dia ingin menafkahi saya, tidak ada. Dengan suami kedua, saya menjadi istri kedua dia. Istri pertamanya hanya tercatat di gereja, tidak tercatat di pengadilan sipil. Sehingga pada saat bercerai, dia tidak bisa diceraikan, tapi saya sudah membatalkan di pernikahan di gereja. Kenapa? Karena dia memalsukan dokumen. Itu loh, perempuan-perempuan Indonesia itu demi mumpung ada bule, sikat, habis, hajar gitu loh. Kamu harus setia, kamu harus gini. Tapi tidak mau ada perubahan. Bagaimana kita menciptakan suasana yang penuh cinta kasih di dalam lingkungan rumah tangga sehingga suami tidak berselingkuh. Lah kalau memang suami berselingkuh memang penyakitnya kali. Kenapa lu mau? Gitu kan. Jadi ini peringatan buat bule-bule seluruh Indonesia atau istri-istri bule ya. Lepasin semua ke Tuhan. Bukan lepasin bagaimana, jodoh semua yang punya Tuhan. Jangan khawatir, jangan takut. Ini saya mengingat kembali flashback memori saya 2013. Saya kehilangan seorang, buat saya soulmate. Karena apa? Tidak ada janji menikah, tidak ada janji dia akan bahagiakan saya. Saya hanya merasa, ayo bersama-sama gitu loh. Dia lost dan tua dan lost. Bayangkan, dia sudah punya semua kehidupan tapi dia lost. Kenapa? Manusia kadang kerap gitu, walaupun dia umur tua, mau dia umur muda, terhilang ya terhilang, lost ya lost. Kayak berada di perempatan jalan. Semua umur merasakan itu. Pegang Tuhanmu. Saya dihajar berapa kali masalah, baru saya, oh iya, Tuhan dorong tak cekel, lupa, sehingga muter-muter di perempatan jalan. Tuhan belum tak pegang, lali aku, ngono. Jadi semuanya kembalikan ke Tuhan. Ya, apa yang kau ambil dengan cara tidak benar akan kehilangan dengan cara tidak benar juga. Itu yang terjadi pada saya. Perjalanan ini flashback memori ya, selama bulan 2024 Oktober ini sampai dengan bulan April ini perjalanan flashback memori. Kalian akan dibersihkan benar-benar bersih supaya semua dosamu terampuni oleh Tuhan. Semua yang belum selesai dalam hidupmu yang engkau lupa, engkau sempurnakan di dalam Tuhan. Pegangan Tuhanmu supaya engkau tidak muter-muter di siklus kehilangan, mencari, tersesat. Lupakan itu, tinggalkan itu semua. Pegangan Gusti Allahmu. Gusti Allahmu, bukan Gusti Allahku. Gusti Allahmu. Rahayu, rahayu, rahayu.